Jadi untuk cerita yang ketiga, jadi aku adalah seorang perempuan biasa yang mungkin terlihat baik-baik saja di depan. Sebenarnya aku menyimpan banyak hal sendirian karena tidak mau merepotkan orang lain. Aku adalah pejuang severe depressive episode with psychotic symptoms. Sejak bulan Agustus lalu, aku mendapatkan itu setelah aku diselingkuhi oleh mantan pasanganku. Sebenarnya tidak sederhana itu. Jadi aku adalah korban pelecehan oleh mantanku. Dan kami tidak melakukan hanya sekali. Mengapa? Ada banyak hal yang aku takutkan dan membuatku tidak ada pilihan lain selain menangis dan menerimanya. Aku takut disebar. Awalnya adalah sebuah pemaksaan. Aku tidak bisa apa-apa kecuali menangis dan memintanya untuk berhenti saat itu. Tapi apa daya, tenagaku tidak sebesar dia. Akhirnya aku tahu fakta bahwa sebelum putus pun dia sudah pernah melakukan hal itu dengan perempuan yang sekarang jadi pasangannya itu. Hancur sekali dan entah sudah berapa kali aku berpikir untuk mengakhiri hidup. Aku menemukan titik balik di mana aku sadar ada yang harus aku perjuangkan dan melihat orang tuaku yang memiliki harapan besar kepadaku membuatku berpikir dua kali untuk melakukannya. Sekarang aku berhasil merasa lebih baik. Suara di kepalaku tidak lagi seintens dulu. Saat ini aku bertemu orang-orang baik dan memiliki pengalaman yang dulu tidak pernah aku bayangkan. Memang terkadang melelahkan, tapi andai aku bisa bertemu dengan mereka yang merasakan hal yang sama, aku ingin memeluk mereka satu persatu. Keluar dari hubungan yang toksik dan abusif dengan pasangan yang suka playing victim dan manipulatif. Sama sekali bukan hal yang mudah. Tapi aku yakin, mungkin suatu hari nanti aku bisa jauh lebih tenang dari sekarang dan bisa membantu banyak orang yang punya pengalaman yang sama. Untuk saat ini, syukurnya aku masih bisa berkuliah seperti biasa dengan nilai yang ternyata membaik dari sebelumnya. Mungkin memang sangat sakit dan melelahkan, tetapi dengan pelukan dan sedikit keyakinan, aku yakin itu akan berpengaruh besar. Dan aku ingin menekankan, entah apapun kekuranganmu, baik fisik atau lainnya, itu tidak akan mengurangi value-mu sebagai seorang perempuan dan manusia asalkan kamu tetap berbuat baik. Tetaplah kuat walaupun dunia ini sangat tidak adil untuk kita. Mungkin ceritaku sedikit tidak jelas, tetapi aku ingin ceritaku bisa menjadi inspirasi ke banyak orang yang mungkin punya cerita yang sama atau sedang berada di titik ingin menyerah. Aku tahu ini semua sulit, tapi percayalah, kamu lahir di dunia adalah dengan satu tujuan. Semangat. Oke Kak, ini keren banget ya teman kita yang bisa menceritakan cerita yang mungkin ini tuh sangat privacy ya Kak. Iya benar banget. Mungkin dari Kalia pendapat Kakak mengenai cerita ini bagaimana ya Kak? Iya benar banget tadi kata Kak Zahida ya, bahwa kakak ini keren ya, keren banget. Terima kasih sudah mau berbagi cerita kepada kita semua, dan barangkali itu juga bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang lain yang mungkin juga merasakan hal yang serupa kayak gitu. Karena ya benar ya tadi termasuk cerita yang privacy kayak gitu ya, kayak gitu, dan nggak banyak loh orang kayak gitu yang mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan seksual kayak gitu tuh mau bercerita, bahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang itu dia takut kayak gitu ya, entah takut, entah malu, entah dapat kecaman dari si pelaku seperti itu. Akhirnya dia lebih memilih untuk diam kayak gitu kan, akhirnya kan kasihan ya, padahal dia berhak loh untuk mendapatkan keadilan kayak gitu. Mungkin dari masyarakat juga ya Kak. Mungkin ya pandangan kan sudut kita pandang. mungkin sering ya kayak gitu lihat, nggak usah jauh-jauh deh kayak di sosial media kayak gitu ya, banyak orang malah menyalahkan si korbannya karena mungkin kamu itu pakaianmu yang terbuka, atau kamu yang terlalu merayu, kelihatan seperti menggoda seperti itu atau gimana kan, padahal tidak mungkin saja dia memang seperti itu ya Kak. Maksudnya mungkin saja dia bicaranya seperti itu bukan yang bermaksud merayu ya Kak. Kalau misalnya memang alasannya karena pakaian terbuka, kan mungkin teman-teman tahu ya berita yang kemarin-kemarin sudah viral seperti itu, kayak dari ustadz kayak gitu, dari boarding school seperti itu, ternyata kan mereka memperkosa murid-muridnya kayak gitu kan murid kurang tertutup apalagi seperti itu bajunya, tapi tetap aja bisa terjadi pelecehan seksual kayak gitu. Jadi kan bukan itulah faktor utamanya ya kayak gitu. Jadi memang
ya perlu keduanya, entah dari si korbannya itu perlu ada edukasi pun juga si pelaku itu, atau ya yang kaum pria seperti itu juga perlu untuk meningkatkan awarenya, seperti itu, perlu meningkatkan kesadarannya seperti itu ya. Jadi memang perlu dibenahi lagi ya pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang mungkin dia tidak sadar ya bahwa dia itu melakukan hal yang keji seperti itu yang sangat merugikan orang lain kan. Memang ya perempuan itu kan sangat termasuk kelompok rentan kayak gitu ya kan, misalnya seperti itu dia kan sebagai korban ya, dan dia itu bisa jadi kayak kecacatan seumur hidup kayak gitu, misalnya dia memiliki cerita seperti itu. Kalau perempuan misalnya kehilangan keperawanannya kan kayak gitu kan udah dikata-katain ya, udah dipojok-pojokin kayak gitu, direndah-rendahin. Sedangkan laki-laki yang kehilangan keperjakaannya, apakah pernah kayak gitu diungkit ya, apakah pernah di apa itu ya pokoknya dikata-katain sampai dia kan, itu kan jarang banget, bahkan hampir nggak ada ya kayak gitu. Tapi malah perempuan yang meskipun dia itu pastinya korban kayak gitu. Mungkin karena laki-laki yang nggak kelihatan ya Kak, apakah dia udah masih perjaka atau enggak gitu. Kalau perempuan kan bisa jadi kelihatan karena dia tiba-tiba hamil. Iya, kayak bener gitu. banget. Juga sistem sosial sih ya kayak gitu yang masih marak di lingkungan kita seperti itu. Jadi dan jarang juga ya kayak gitu, misalnya ada perempuan yang dimana dia itu mendapatkan pelecehan seksual seperti itu tapi dia masih bisa bangkit kayak gitu kan. Dia biasanya kan perempuan yang mendapatkan perlakuan seperti itu kan dia sudah sangat merasa terpuruk ya, bagaimana masa depannya, aku udah nggak punya masa depan, aku udah apa itu ternodai bahasanya kayak gitu ya, aku nanti gimana ceritaku ke anak-anak kayak gitu, dan teman-temanku yang lain, keluargaku pasti malu sebagainya kayak gitu. Tapi hebat kakak, keren, dan ini perlu ditiru ya teman-teman ya kakaknya, bahwa apapun yang terjadi memang masa lalu kan nggak ada ya kataku yang cerah kayak itu. Pasti kita dari kita semua tuh memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang mungkin membuat kita kalau mengingatnya itu sedih kayak gitu ya. Nggak harus masa lalu itu berupa pelecehan seksual, itu nggak bentuk seperti itu ya, entah misalnya kegagalan di masa lalu, entah kesalahan yang sudah kita perbuat, itu juga termasuk masa lalu kan. Pokoknya yang ada di apa itu yang sudah pernah kita lakukan. Jadi memang kita itu ya, mungkin tanggapanku ya terkait ini, dan ini kita mungkin bisa generalisasikan, tidak hanya membahas tentang konteks pelecehan seksual, tapi kita itu hidup di masa sekarang loh teman-teman ya, kita itu tidak hidup di masa lalu atau bahkan masa depan kayak gitu. Jadi memang perlu masa lalu itu diingat-ingat untuk pembelajaran, jangan sampai kita melakukan kesalahan itu kedua kalinya di masa sekarang dan masa depan kayak gitu. Tapi jangan sampai kita terlalu dalam begitu ya, akhirnya akan membuat kita jadi sedih, galau, dan kita nggak mau bangkit dan beraktivitas, padahal tuh di depan kita itu masih banyak loh hal yang bisa kita lakukan kayak gitu, yang itu bisa berpotensi untuk membuat kita lebih baik, lebih maju seperti itu. Jadi ya perlu kita untuk hidup di masa sekarang, menata masa depan yang belum kita tahu pastinya bagaimana kayak gitu, dan jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran yang berarti kayak gitu buat kita. Karena ya benar tadi kata kakaknya, apapun yang terjadi itu tidak akan membuatmu untuk mengurangi value-mu sebagai perempuan kayak gitu. Karena perempuan itu bisa ya, perempuan itu berdaya, bisa karena sekarang juga sudah banyak ya yang menyuarakan kesetaraan gender seperti itu. Karena perempuan pun juga bisa jadi apa-apa gitu, terlepas dari mungkin dari sebagian hal gitu yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan tuh juga bisa bergerak di bidang lain yang itu tidak tertutup atau tidak mungkin dilakukan oleh perempuan, itu juga tidak seperti itu. Jadi semangat, kita perempuan, kita bisa. Mungkin aku mau tanya juga ini, cara kalau di sini kan kakaknya tuh udah bisa keluar dari hubungan yang toksik itu dan toksik dan abusif itu. Kalau dari teman-teman lain mungkin masih banyak yang mencoba untuk keluar dari hubungan itu Kak, tapi belum bisa sampai sekarang, itu gimana Kak? Ini bahas apa, tentang lingkaran pertemanan atau lingkaran keluar dari hubungan yang dia mau keluar tapi dia tuh kembali lagi gitu ke hubungan yang toksik itu dan abusif itu. Kataku dari setiap perubahan itu pasti kan harus
dimulai ya, intinya ya dimulai dari hal yang kecil, dari sekarang sejak dini, dan juga dari diri sendiri kayak gitu. Jadi apapun yang mau teman-teman lakukan, misalnya contohnya tadi mau keluar dari lingkaran pertemanan yang toksik, dari hubungan yang toksik, dari apapun yang hal tersebut sangat merugikan teman-teman, tapi mungkin kan karena kita udah terlanjur nyebur gitu ya, ini kan kayak bingung mau keluar gimana, nggak tahu caranya kayak gitu. Kataku memang langkah pertama itu ya harus dilakukan itu ya, itu dari diri sendiri, dimulai dari sekarang ya, harus mau mulai, harus ada itikat untuk berusaha kayak gitu kan. Ya kan percuma kita aku pengen keluar dari lingkaran pertemanan ini yang toksik ini, mau keluar dari hubungan toksik ini, tapi kalau kita hanya ngomong saja tapi nggak ada action kan juga percuma ya. Hal tersebut kan juga tidak akan membuat perubahan apa-apa kayak gitu. Jadi perlu teman-teman ya gimana ya, take action dan dimulai dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri dulu kayak gitu. Dengan apa ya, dan mungkin bisa kalau misalnya tadi dari konteks hubungan yang toksik ya, mungkin bisa dibicarakan baik-baik kayak gitu. Kalau emang dia tidak bisa diajak baik-baik, mungkin bisa minta tolong bantuan ke orang tua misalnya ya kayak gitu, yang lebih berwenang lah dan bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut kayak gitu. Ya benar banget ya Kak. Mungkin dari teman-teman yang mungkin yang mempunyai cerita yang seperti ini juga dan belum berani untuk memberitahukan kepada orang lain, mungkin bisa mulai dari keluar dari hubungan toksik itu, keluarnya dengan cara memberanikan diri. Yang mungkin yang paling penting itu adalah kita percaya diri untuk bisa keluar dari lingkungan yang toksik itu, yang buruk buat kita kayak gitu ya Kak. Dan mungkin setelah kita berhasil atau kita belum berhasil, mungkin kita bisa konsul ke psikolog atau minta bantuan profesional. Iya betul Kak. Oke, terima kasih Kak Alia untuk pendapat cerita ketiga kita yang tadi. Mungkin kita bisa lanjut ke cerita keempat kita, cerita terakhir. Oke, aku bacain ya Kak. Aku bingung mau cerita dari mana, tapi intinya kita semua tahu, ya mungkin lebih tepatnya kebanyakan orang sekarang tahu bahwa dunia tidak baik-baik saja setelah pandemi COVID-19 menimpa kita semua. Banyak orang yang ditinggalkan, banyak kesedihan di mana-mana. Begitu pula tingkat gangguan mental yang semakin hari kian mengenai orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak menyangka terkena gangguan mental tersebut. Contoh saja aku. Meskipun hingga saat ini aku tidak meneruskan terapiku ke psikolog yang dimulai sejak 2 tahun lalu, dan aku tidak berani untuk mendiagnosis apa yang sebenarnya terjadi padaku sejak 2020. Ada sisi bersyukur karena setidaknya aku lebih beruntung daripada orang lain bisa bercengkrama dengan psikolog sebanyak 3 kali tatap muka secara langsung. Seharusnya pertemuanku dengannya selama 6 bulan atau hingga kondisiku bisa beliau diagnosis secara pasti. Dikarenakan kondisi materi yang tidak kembali mendukung juga. Dengan segala kondisi saat itu, aku dan kedua orang tua memutuskan untuk menyudahi terapi di tengah jalan dan mengambil solusi singkat dari psikolog saat itu untuk merantau. Mungkin untuk singkatnya, masalahku adalah masalah ibuku yang menampung permasalahan nenekku. Ibuku berasal dari keluarga yang kurang harmonis, tidak berkecukupan, sehari-hari hanya ingin menyumpahi kehidupan yang tidak adil. Suatu hari ketika ibuku seusia anak SD pada zamannya, nenekku mengetahui bahwa kakek selingkuh. Namun itu hanya satu dari sekian banyak cerita di mana ibuku selalu menyalahkan masa lalu dengan alasan, ibu cerita biar kamu bersyukur, biar kamu tahu, biar kamu gak manja. Selalu membandingkan dengan diriku yang aku paparkan lebih detail ketika ke psikolog saat itu. Dan beliau menyarankanku untuk menggunakan headset dan mendengarkan musik setiap ibuku seperti itu. Hingga titik di mana ibuku mengatakan, terus ibu harus cerita ke siapa kalau bukan ke kamu? Saat itu aku sudah sering membaca tentang masalah kesehatan mental dan sadar bahwa ada yang salah dengan ibuku. Aku berpikir bahwa anak harus selalu mengerti semua masalah orang tua. Sedangkan hal yang dipermasalahkan adalah hal yang tidak bisa diubah, alias masa lalu, yang membuat aku semakin bingung.
Suatu hari ketika aku tidak sadar, aku melukai tanganku. Ternyata darah sampai menguncur dari pergelangan tanganku. Jika flashback, sebenarnya saat aku duduk di sekolah dasar dengan permasalahan yang berbeda, aku pun sudah tak betah di rumah karena ayahku temperamen. Hingga hampir saja senjata tajam dilayangkan ke leherku ketika kelas 4 SD. Masalahnya sepele, ibuku cemburu, itu saja. Hingga di Malang, aku baru tinggal sebagai mahasiswa rantau sekitar 1,5 tahun. Semuanya membaik. Aku rasa Malang sangat baik, memberiku kesempatan kembali untuk bernafas, untuk hidup sesuai yang aku mau. Semuanya baik-baik saja, hingga akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa menjadi sandaranku saat ini. Namun tidak seindah dan semanis awal perkenalan. Aku mengetahui semua konsekuensi mempunyai hubungan. Dia tahu semua apa yang aku alami selama ini dan bisa menerima itu. Pernah dia menghilang sekali, secara tiba-tiba dikarenakan diriku yang ternyata sering menyakiti dia. Walau hanya beberapa hari tanpa kabar, tapi aku merasa dunia runtuh. Hampir saja kejadian yang pernah aku alami di 2020 terulang kembali. Namun puji Tuhan, aku sangat bersyukur mempunyai teman yang sangat mendukungku. Aku berusaha mendekati Tuhan kembali karena mungkin aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Singkatnya, aku bertahan dan berhasil. Dia pun kembali. Kami komunikasikan bahwa silent treatment atau ghosting sama sekali bukan solusi. Jika memang butuh waktu, bisa tolong bilang dahulu. Jangan sampai seketika hilang begitu saja. Sekuat tenaga, aku memfokuskan diri pada hal yang penting. Oke, sekian cerita dari teman kita yang satu ini. Mungkin menurut Kak Alia, sebagai mahasiswa psikolog, mungkin apa pendapat kakak mengenai cerita ini ya Kak? Tadi lumayan panjang ya, Iya, Kak Zahida juga. Tadi kayaknya banyak poin-poin masalahnya ya yang itu berbeda-beda. Jadi kita perlu bahas satu-satu dulu. Jadi tadi dimulai dari apa ya? Dari dia ibunya yang trauma. Ya sepertinya dari ini Kak, dari ibunya yang ibunya dari ibunya. Jadi neneknya itu mengetahui kakaknya selingkuh. Terus ternyata ibunya juga ibu teman kita ini ayahnya juga selingkuh gitu. Jadi permasalahannya sama dengan yang ibunya alami gitu waktu neneknya. Sepertinya ibunya tuh masih memiliki trauma gitu ya sampai sekarang. Kayak gitu masih belum selesai gitu ya, masih belum sembuh, dan dia lebih memilih untuk cerita kepada anaknya kayak gitu. Dan anaknya bingung harus gimana gitu ya, karena kayak mau memberi solusi tapi itu sebuah hal yang udah nggak bisa dirubah kayak gitu. Tapi kok dia semakin hari semakin kayak pusing gitu ya, maksudnya kayak terganggu karena ibunya selalu cerita hal yang sama setiap hari kayak gitu ya. Dan hal tersebut itu ya sama sebenarnya, tapi ya emang namanya orang tua kan manusia biasa ya teman-teman ya, sama aja seperti kita gitu loh. Ibu, ayah kayak gitu, orang tua itu juga manusia biasa yang mereka itu juga memiliki kemungkinan untuk masih memiliki trauma di masa kecilnya, inner child kayak gitu ya, dan sebagainya kayak gitu ya. Mungkin itu ya yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama tadi ya, kita perlu terapkan ke mindset kita kayak gitu, bahwa orang tua itu juga manusia biasa yang mereka mempunyai masalah, mereka juga mau didengarkan, mereka bisa mengeluh kayak gitu ya, mereka bisa capek, bisa marah kayak gitu, dan mereka mau didengarkan kayak gitu. Dan nggak semua masalah itu ketika orang bercerita itu mereka nggak butuh solusi teman-teman, tapi cuma perlu didengarkan kayak gitu. Jadi misalnya nih tadi ya, seperti tadi kan ibunya kan bilang ya ke anaknya kalau nak, kamu pakai headset aja kalau ibu lagi kayak gini. Sebenarnya ibunya itu kan sadar ya kalau ibunya itu sering mengulangi hal yang sama kayak gitu loh, tentang bilang tentang masalahnya, tentang kamu tuh harus bersyukur, kamu harus gini, kamu beda sama ibu dulu, ibu merasakan kayak gini gitu ya. Oke, jadi ya itu ya teman-teman, mungkin kita bisa terapkan ke mindset kita bahwa yang pertama-tama orang tua itu juga manusia biasa seperti kita teman-teman, yang mereka itu bisa kemungkinan memiliki trauma dari masa lalunya seperti itu, yang masih belum sembuh sampai sekarang, sampai memiliki anak seperti kita kayak gitu. Mereka juga bisa merasakan capek, mereka juga pengen mengeluh gitu, dan juga pengen didengarkan ceritanya seperti itu. Dan perlu diketahui bersama bahwa setiap orang yang bercerita itu mereka tidak melulu membutuhkan solusi, tapi juga
tapi hanya perlu didengarkan kayak gitu teman-teman. Jadi ada kalanya misalnya nih ya, nanti suatu saat teman-teman didatangi oleh temennya kayak gitu ya, teman-teman kayak gitu. Misalnya nih Kak Zahida ya, udah kayak gitu. Misalnya contohnya Kak Zahida, suatu saat Kak Zahida dapat cerita dari temannya, Zahida aku pengen cerita dong kayak gitu, aku pengen curhat kayak gitu. Oke, kayak gitu kamu coba dengarkan dulu kayak gitu. Kamu coba dengarkan dulu dengan baik, jadi pendengar yang baik ya. Ketika dia sudah selesai ceritanya, oke sekarang kamu maunya apa? Mau didengarkan aja atau kamu mau kita bahas solusinya bersama nih kayak gitu. Kayak gitu. Enggak sih, aku cuma pengen dengerin aja kayak gitu. Kayak gini aku udah lega, aku udah tenang kayak gitu, udah cerita ke orang. Habis itu dia udah selesai, dia udah gak kepikiran karena udah lega cerita ke orang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga misalnya dia ternyata iya aku pengen, menurut kamu gimana solusinya kayak gitu. Nah itu baru Kak Zahida bisa kasih solusi kayak gitu, karena takutnya nanti ketika si A ini mau cerita tapi dia nggak mau solusi, tapi cuma mau didengarkan, tapi Kak Zaida ngasih solusi kan ya percuma ya, dia nggak butuh itu gitu, dia cuma butuh didengarkan kayak gitu. Barangkali ya dari case yang diceritakan sama si kakak ini, ibunya itu cuma pengen didengarkan kayak gitu ya, pengen menyampaikan keluh kesah, dan ya kepada siapa lagi kalau nggak kepada anaknya kayak gitu. Jadi mungkin kita juga sering ya, kita kan semakin dewasa, semakin kesini kan semakin merasa oh gini ya rasanya dewasa, gini ya rasanya punya tanggung jawab, punya peran penting di sana sini, peran ganda dan masalah-masalah yang lain seperti itu. Kita tuh juga punya masalah, dan terkadang kita juga pengen kan kayak dimengerti orang tua. Kenapa sih aku lo udah sulit di sini kayak belajar, kuliah kayak gitu, belum organisasi, tapi orang tua setiap nelpon pasti itu menanyakan hal-hal yang sebenarnya itu aku pengen ditanya kabarku loh, tapi kenapa orang tua nggak nanyain aku, apakah aku baik-baik aja hari ini kayak gitu ya. Itu boleh mungkin bisa disampaikan orang tua, tapi kita juga perlu nih teman-teman memahami orang tua kita juga kayak gitu. Jangan lupa juga kalau kita ingin memahami, kalau kita pengen orang tua memahami kita juga harus berusaha memahami mereka kayak gitu. Misalnya nih ya, suatu saat Kak Zahida telepon ke orang tua kayak gitu kan, Kak Zahida misalnya merantau ya, misalnya cuma telepon kayak gitu, kalau kangen kayak gitu ya, pengen sambung komunikasi lagi kayak gitu, dan ternyata waktu itu orang tua sibuk kayak gitu, orang tua nggak bisa, padahal aku kangen, padahal aku pengen dapat perhatian kayak gitu. Nah bisa nih Kak Zahida juga berusaha memahami orang tuanya kayak gitu kan, kalau dia kan sibuk dalam pekerjaannya kan juga tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga buat orang lain ya. Barangkali kinerjanya itu juga mempengaruhi kinerja orang lain, kinerja banyak orang, yang dimana orang lain juga punya keluarga kayak gitu kan. Akhirnya kan kalau terhambat dari pekerjaan orang tua kan banyak yang dirugikan kayak gitu. Pun juga hasilnya kan pasti juga diberikan ke anaknya juga ya, dari uangnya, dikirim uang bulanan kayak gitu kan, kita juga yang senang kayak gitu. Jadi perlunya kita harus bisa saling memahami nih, nggak hanya kepada sesama tapi juga kepada orang tua kita kayak gitu. Mungkin itu ya Kak yang pertama, tentang hubungannya dengan orang tuanya kayak gitu. Terus kan ya kan tadi juga udah seneng banget ya bisa merantau, akhirnya kan bisa keluar dari lingkungan keluarganya kayak gitu ya, dan merasa Malang itu memberikan kebaikan gitu ya, dia merasa lebih baik nih di Malang kayak gitu. Selain jauh dari orang tua, lingkungannya juga mendukung. Terus tadi kita mungkin bisa beralih ya ke masalah yang kedua ya, yang hubungannya dengan seseorang tadi ya. Tapi itu tadi pacar bukan ya? Kayak pacar ya? Iya, Atau pacarnya ya, Kak. mungkin teman rasa pacar Iya. gitu. Mungkin sepertinya ini pacarnya Kak, karena ada bagian mereka break dulu Kak. Break, oh iya. Iya. Oke. Jadi masalah tentang hubungan tadi ya. Iya. Memang kalau ketika seorang memutuskan untuk menjalin suatu hubungan itu kan berarti mereka juga berusaha untuk menjalin komitmen gitu ya, menjalin kesepakatan nanti ke depannya tuh mau apa sih kayak gitu. Misalnya apa sih yang dicari dari hubungan ini, apakah mencari partner untuk semangat mengejar ambis di akademik, ambis lomba misalnya kayak gitu, atau cuma sekedar partner untuk bercerita, partner untuk jalan-jalan, untuk makan-makan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan di awal hubungan semestinya kan seperti itu ya, biar menjalani hubungan itu ya terarah kayak gitu ya, nggak cuma main-mainnya aja kayak gitu, tapi tahu nih apa yang dicari kayak gitu. Nah tadi kalau membahas tentang
pacarnya tadi apa yang ghosting, yang Iya, silent treatment silent kayak gitu treatment. ya, Iya. tolong bilang kayak gitu ya Iya. kalau ada masalah kayak gitu ya. Mungkin itu bisa dikomunikasikan baik-baik ya. Sebenarnya aku tuh nggak yang gampang paham kode orang loh kayak gitu. Kalau kamu diam, kamu nggak ngomong, aku juga nggak paham, kan aku bukan paranormal kayak gitu. Nah, itu kan juga mungkin bisa dikomunikasikan baik-baik ya sama pacarnya kayak gitu, biar saling memahami gimana sih kakaknya ini bisa paham masalah pacarnya kalau dia nggak cerita kayak gitu kan. Jadi ya kataku komunikasinya itu yang diperbaiki, yang dijaga kayak gitu, biar bisa saling tahu kayak gitu, saling memahami kayak gitu, biar awet hubungannya kayak gitu. Iya Kak, mungkin aku mau tanya Kak ini, dari cerita teman kita ini Kak, kan dia berarti keluar dari permasalahannya itu dengan mencari orang lain gitu Kak. Tapi kalau misalkan orang lain itu tiba-tiba menjauh dari hidupnya gitu Kak, apakah dari teman kita yang kondisinya sedang seperti itu akan lebih memperburuk kondisinya lagi, atau apakah dapat seperti biasa gitu Kak? Oh, yang keluar dari lingkungan keluarganya tadi ya. Iya, terus Dengan dia cara mencari lingkungan kan udah dapet nih, yang Malang tadi ya dapat terus dia lingkungan baik, terus dapat pacar tadi ya. Apakah itu membuatnya membaik atau bisa menyembuhkan atau? kalau misalkan pacarnya itu keluar dari lingkungan dia gitu, maksudnya mungkin benar-benar udah gak komunikasi kayak gitu Kak. Terus apakah memungkinkan dia jadi kondisinya bakal bisa lebih buruk dari sebelumnya gitu Kak? Kurasa itu kembali ke dirinya lagi ya kayak gitu. Kan pasti yang misalnya di dalam suatu hubungan itu memutuskan untuk break di situ, udah sampai di situ aja kayak gitu kan, biasanya kan kesepakatan bersama ya. Atau kalau misalnya nih, kalau si yang pacarnya tadi memutuskan untuk putus aja kayak, tapi dia nggak mau kayak gitu kan, akhirnya kan itu bisa memperburuk mentalnya dia sendiri kan. Akhirnya yang awalnya tuh dia cari pacar itu ya untuk menemani aku, untuk membantu aku menyembuhkan trauma ini, kok malah aku ditinggalkan dengan begitu saja kayak gitu, tanpa babi bu kayak gitu, langsung putus tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Jadi kataku mungkin itu ya, kalau emang dia biar lebih paham, biar lebih memahami apa sih alasannya kok kayak gitu, jadi dia biar misalnya memang oke, putus nggak apa-apa, tapi aku mau tahu alasannya kayak gitu, biar aku bisa paham, kalaupun bisa diperbaiki dan bisa hubungan itu tetap ada, tapi aku bisa memperbaiki, oke aku mau perbaiki kayak gitu. Kalau emang udah nggak bisa lagi hubungan ini dipertahankan, ya dia bisa memperbaiki untuk dirinya sendiri kayak gitu, biar nanti tidak melakukan kesalahan kedua kalinya, entah nanti berhubungan dengan orang lain lagi atau dengan lingkungan sosialnya kayak gitu. Pokoknya kataku komunikasi itu sih yang penting. Iya benar Kak, mungkin komunikasi dengan orang tua juga ya Kak yang membuat dia trauma itu ya Kak. Mungkin bisa dikatakan trust issue gitu ya. Iya benar. Oke, trust issue tadi ya. Iya Kak. Memang trust issue itu kan merupakan suatu hal yang sulit gitu ya, yang berpotensi untuk dialami oleh seseorang, di mana itu mereka memiliki masa lalu yang kelam kayak gitu ya, yang sulit dilupakan, dan hal tersebut berdampak untuk mindsetnya ya, untuk berperilaku dan menjalin hubungan dengan yang lain kayak gitu, dengan sesamanya kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu sih kataku sedikit life hack gitu ya untuk mengatasi trust issue itu. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa ya tadi mungkin kita bisa tanamkan mindset bahwa kita juga perlu memahami orang tua loh. Kalau kita ingin dipahami orang tua, kita juga perlu memahami orang tua kayak gitu. Kita juga ya maafkan kesalahan mereka jika mereka mengganggu kayak gitu. Mereka juga perlu didengarkan, mereka juga butuh namanya cerita, dan cerita kepada orang lain kayak gitu. Kalau emang tidak kepada anaknya, kepada siapa lagi kayak gitu kan. Barangkali memang orang tua seperti ibunya tadi itu, dia belum bisa percaya nih kepada orang lain kayak gitu, dia hanya bisa percaya kepada anaknya, yang itu juga mungkin itu juga masalah privasi ya, jadinya tidak bisa dibawa keluar. Jadi karena dia butuh
validasi dan butuh bantuan dari dan butuh didengarkan oleh orang lain, jadi makanya dia memilih cerita kepada anaknya kayak gitu tanpa memikirkan panjang bahwa hal tersebut bisa mengganggu anaknya sebenarnya kayak gitu dan membuat dia memiliki trust issue kayak gitu. Jadi terus yang selanjutnya mungkin dia juga perlu ditanamkan cerita-cerita yang dia dengarkan itu memang perlu jadi pembelajaran ke depannya untuk bisa lebih berhati-hati ya kayak gitu kan, seperti contohnya kakeknya yang selingkuh, ayahnya yang selingkuh itu kan jadi pembelajaran yang berarti kan buat dia kayak gitu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan kayak gitu, karena kan nggak enak ya kayak gitu kan, selain merugikan diri sendiri nanti takutnya kan kebawa trauma sampai nanti ketika dia berkeluarga sampai punya anak, dan takutnya kan hal serupa seperti yang dia alami kan terjadi kan juga tidak diinginkan kan seperti itu. Jadi perlu juga untuk menjadikan masa lalu itu pembelajaran juga buat dia lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, memilih teman, memilih lingkungannya kayak gitu. Dan perlu diingat bahwa setiap orang itu berbeda, nggak sama ya, jadi belum tentu yang semua cowok itu sama aja sebenarnya, itu kan juga nggak bisa dibenarkan kan kayak gitu, karena pasti ada laki-laki yang baik, laki-laki yang setia yang suportif kayak gitu, yang benar-benar membantu kita berkembang. Namun ya itu perlu hati-hati dalam memilihnya, jangan sembarangan. Iya betul kan. Oke, ya sekian itu dari obrolan kita. Sebelumnya aku mau nyimpulin sedikit nih terkait hal yang udah kita bahas hari ini Kak. Mungkin dari yang kisah pertama itu tadi mengenai dia merasa bukan dirinya gitu ya Kak, itu mungkin bisa jangan sampai kita tuh mendiagnosis sendiri apa yang kita alami, tapi kalau bisa kita tuh kalau memang penasaran dan merasa emang harus untuk mengetahui apa yang terjadi kepada diri kita ke psikolog terdekat, ke psikiater juga kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi juga yang ada fake friend dan tidak dekat dengan orang tua, mungkin kita bisa membangun komunikasi bersama orang tua, karena keluarga itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Dan juga kalau fake friend mungkin kita jangan terlalu berharap kepada orang lain gitu ya Kak. Kemudian yang ketiga tadi juga yang tentang tadi trauma ya pelecehan seksual gitu kan, mungkin buat kita nih para perempuan ya, jangan takut untuk memberitahukan kepada orang lain, seenggaknya orang terdekat kita, dan mungkin ke pihak berwenang, atau kalau misalkan hal tersebut tuh sudah bukan batas yang wajar gitu ya Kak. Dan yang ketiga tadi masalah keluarga dan komunikasi juga yang mengalami silent treatment, ghosting gitu, mungkin itu bukan solusi yang tepat untuk kita dengan hubungan orang lain gitu ya Kak. Jadi bisa komunikasi, bisa bilang kalau mau kalau sudah lelah, bisa bilang kalau sudah capek dengan hubungan gitu, bisa bilang, saling berkomunikasi gitu. Dan jangan sampai kita terbawa trust issue ya Kak. Iya kayak gitu, karena itu sangat berpengaruh untuk kedepannya gitu ya Kak. Mungkin ini juga Kak, mungkin dari kalian mungkin ada kelas statement, mungkin kan kita tahu nih Kak, kalau misalkan di luar di luar ini itu tuh banyak yang gangguan tidak mengetahui gangguan mental gitu kan, dan mungkin banyak ada yang bunuh diri, kita tiba-tiba di dalam kos ternyata sudah tidak bernyawa kayak gitu, dan itu pasti berkaitan dengan gangguan mental ya Kak. Mungkin dari Kakak ada closing statement dan mungkin saran untuk teman-teman kita yang membutuhkan bantuan segera gitu Kak. Iya benar banget tadi ya yang kata Kak Zahida, bahwa akhir-akhir ini kan banyak ya berita yang seperti mengakhiri hidupnya dengan sia-sia dan begitu saja, seperti contohnya yang kemarin itu ada bunuh diri gara-gara diduga stres skripsi gitu ya, ada yang tiba-tiba sekeluarga itu diduga meninggal serumah kayak gitu karena diduga entah penyakit mental atau juga
tidak makan berhari-hari kayak gitu, dan beragam berita yang lain kayak gitu. Ada juga yang kemarin itu saya membaca berita itu orang tua yang menghabisi anaknya dengan cuma-cuma gitu, dan membunuh anaknya sendiri, dan juga itu ternyata dia memiliki masalah mental kayak gitu kan. Ternyata di luar sana itu masih banyak loh teman-teman masalah-masalah kesehatan mental yang perlu kita bantu kayak gitu ya, yang perlu kita tingkatkan awareness. Jangan sampai kita dan juga teman-teman kita di sekeliling kita itu merasakan sakit mental itu kayak gitu, karena hal tersebut memang tidak remeh ya, tidak sepele, dan perlu bantuan, perlu dukungan penuh gitu dari orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai makhluk sosial kayak gitu yang selalu berdampingan dengan orang lain. Kita kan tidak bisa ya menjadi makhluk individu, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sudah sepatutnya jika kita bisa membantu orang lain, ya kita bantu meringankan beban mereka kayak gitu, meskipun dengan sesederhana kita mendengarkan cerita orang lain itu sudah sangat membantu mereka, karena tidak semua orang yang bercerita itu mereka membutuhkan solusi, tapi cukup didengarkan saja itu sudah sangat membantu kayak gitu. Dan juga bagi teman-teman yang mendapatkan dan merasakan mentalnya sedang tidak baik-baik saja, boleh banget ya untuk cerita kayak gitu dengan orang terpercayanya, orang-orang sekitarnya, atau kalau memang butuh penanganan profesional, boleh banget untuk datang ke konselor, ke psikolog terdekat seperti itu. Jika terkendala oleh biaya, bisa banget cari layanan konseling yang gratis. Sudah banyak kok teman-teman, dan tentu saja itu terpercaya dari pihak-pihak profesional ya. Bisa dicari di layanan konselingnya di kampusnya, entah platform-platform kesehatan mental yang menyediakan konseling secara gratis. Seperti itu. Oke, bener banget nih Kak. Oke, mungkin apakah ada lagi yang mau disampaikan Kak? Nah, cukup Kak. Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kak Alia sebagai narasumber podcast kita kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang merasa butuh bercerita atau butuh bantuan, bisa ke konselor atau ke teman-teman yang dipercaya di sekitar kita kayak gitu. Oke, sampai di sini podcast Logika. Share your story, inspire others. Saya Zaida Zahra selaku moderator, dan saya Ali Uluwidat. Ya, kami izin undur diri. Sampai jumpa di podcast Logika lain kali.